Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami dari kelompok 7 akan menyampaikan materi tentang filsafat Islam di dunia Islam Barat. Dalam materi ini terdapat 3 subbab yang akan kami sampaikan. Yang pertama, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Yang kedua, tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Dan yang ketiga, filsafat Islam sesudah Ibnu Rushd. Kelompok kami beranggotakan Muhammad Nur Faizin, Zanuba Kotrunada Kusuma Bangsa, dan Rukmatika Hovifah. Yang pertama, hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani. Terdapat 2 kajian dalam hal ini. Yang pertama, kajian historis. Dilihat dari aspek sejarah, kelahiran ilmu filsafat Islam dilatar belakangi oleh adanya usaha penerjemahan naskah-naskah ilmu filsafat ke dalam bahasa Arab yang telah dilakukan sejak masa klasik Islam. Bahkan kecenderungan menafsirkan Al-Quran secara filosofis besar sekali. Al-Kindi, bapak filsuf Arab dan Muslim, berpendapat bahwa untuk memahami Al-Quran dengan benar, isinya harus ditafsirkan secara rasional bahkan filosofis. Tidak adanya orisinalitas yang mengesankan pada pemikiran kefilsafatan Islam klasik tidak perlu mengherankan, sebab para filsuf klasik Islam, betapapun pengembaraan intelektualnya, adalah orang-orang yang religius. Mungkin tafsiran mereka atas beberapa noktah ajaran agama tidak dapat diterima oleh para ulama ortodoks. Namun berbeda dengan rekan-rekan mereka di Eropa pada masa-masa skolastik, Renaissance, dan modern, yang umumnya justru menolak atau meragukan agama. Sampai di sini dapat dinyatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani adalah sebagai pengembang dan penerus sekaligus pelopor filsafat yang bercorak Islam yang disebarkan ke berbagai dunia barat. Yang kedua, kajian doktrin. Menurut Harun Nasution, yang dipertentangkan dalam sejarah pemikiran Islam sebenarnya bukanlah akal dengan wahyu, baik oleh kaum Mu'tazilah maupun oleh kaum filsuf Islam. Yang dipertentangkan hanyalah penafsiran tertentu dari teks wahyu dengan penafsiran lain dari teks wahyu itu juga. Jadi, yang bertentangan sebenarnya dalam Islam adalah pendapat akal ulama tertentu dengan pendapat akal ulama lain tentang penafsiran wahyu. Dengan kata lain, ijtihad ulama yang satu dengan ijtihad ulama yang lain. Islam memandang akal tidak lebih tinggi dari wahyu. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan filsafat Islam dengan filsafat Yunani secara doktrinal memiliki hubungan bahwa Islam memiliki ajaran untuk mencari pengetahuan dan alatnya adalah akal untuk menggali pemikiran yang benar. Begitu pula dalam filsafat Yunani, akal menjadi pusat pemikiran yang begitu bebas, sementara dalam filsafat Islam diberikan kelonggaran meskipun terdapat keketatan dalam penggunaan rasio. Yang kedua, tokoh filsafat Islam dan pemikirannya. Di sini terdapat 3 tokoh. Yang pertama, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, dan Ibnu Rushd. Yang pertama, biografi dan karya-karya Ibnu Bajjah. Filsuf Muslim pertama di dunia Islam belahan barat ini bernama lengkap Abu Bakar Muhammad bin Yahya Ibnu Bajjah, yang terkenal dengan julukan Ibnu Soik, sedangkan di Eropa terkenal dengan Avenpage. Beliau lahir di Zaragoza dalam abad ke-5 Hijriah dan wafat pada tahun 533 Hijriah atau 1138 Masehi. Karya-karyanya adalah yang pertama Tardiyah, sebuah puisi yang ada di The Berlin Library. Yang kedua adalah karya yang disunting oleh Asin Palacios dengan terjemahan bahasa Spanyol dan catatan yang diperlukan. 1. Kitab An-Nabat, Al-Andalus jilid 5. Yang kedua, Risalah Ittisal Al-Aqd bil An-Insan, Al-Andalus jilid 7, Risalah Al-Wada Al-Andalus jilid 8, dan Tadbir Al-Mutawahhid berjudul El Regimen del Solitario. Kemudian karya yang disunting oleh Dr. Muhammad Zahir Hasan Al-Maksumi. Yang pertama, Kitab An-Nafs dengan catatan dan pendahuluan dalam bahasa Arab. Yang kedua, Risalah Al-Ghoyah Al-Insaniyah berjudul Ibnu Bajjah on Human End dengan terjemahan bahasa Inggris, Journal of Asiatic Society of Pakistan, jilid 2. Filsafat Ibnu Bajjah. Yang pertama, tentang materi dan bentuk. Ibnu Bajjah menyatakan bahwa bentuk pertama merupakan suatu bentuk abstrak yang bereksistensi dalam materi yang dikatakan sebagai tidak mempunyai bentuk. Kata bentuk dipakai untuk mencakup berbagai arti, jiwa, sosok, kekuatan, makna, dan konsep.
Menurut pendapatnya, bentuk suatu tubuh mempunyai 3 tingkatan, yaitu bentuk jiwa umum atau bentuk intelektual, bentuk kejiwaan khusus, dan bentuk fisik. Yang kedua, tentang akal dan pengetahuan. Menurut Ibnu Bajjah, akal merupakan bagian terpenting manusia. Beliau berpendapat bahwa pengetahuan yang benar dapat diperoleh lewat akal. Akal ini merupakan satu-satunya sarana yang melaluinya kita mampu mencapai kemakmuran dan membangun kepribadian. Dan yang terakhir berkaitan dengan teori ittisal. Seperti halnya Al-Farabi dan Ibnu Sina, Ibnu Bajjah percaya bahwa pengetahuan tidak diperoleh semata-mata melalui indera. Dapat dikatakan bahwa teori ittisal Ibnu Bajjah yaitu tentang hubungan manusia dengan akal aktif. Tujuan teori ini adalah bagaimana cara mencapai, mengenal, dan mengetahui Tuhan, yaitu dengan cara mengetahui perbuatan-perbuatan Tuhan dan memahami sesuatu melalui gagasan-gagasan universalnya. Biografi dan karya-karya Ibnu Tufan. Abu Bakar Muhammad Ibnu Abdul Malik bin Muhammad Ibnu Tufan adalah pemuka besar pertama pemikiran filsuf wahid dari Spanyol yang lahir pada dekade pertama abad ke-6 Hijriah di Audix, Provinsi Granada. Beliau memulai karirnya sebagai dokter praktik di Granada, dan melalui jabatan tersebut, beliau menduduki jabatan dokter tinggi dan menjadi qadhi di pengadilan serta wazir Khalifah Wahid Abu Yaqub Yusuf. Tidak banyak karya Ibnu Tufan, bahkan hanya satu yang tersisa sampai hari ini, yaitu Risalah Hafi Ibnu Yaksan yang bermakna yang hidup putra yang bangun. Dalam tulisan Ibnu Tufan, Hafi Ibnu Yaksan dilukiskan sebagai seorang bayi laki-laki yang berada di sebuah pulau yang belum pernah dihuni manusia. Ia bukanlah timbul akal aktif, tetapi simbol akal manusia yang tanpa bimbingan wahyu mampu mencapai kebenaran tentang dunia fenomena serta tentang Tuhan dan alam rohaninya, dan keberadaannya tidak bertentangan dengan kebenarannya. Filsafat Ibnu Tufan. Secara filosofis, karya Ibnu Tufan Hafi Ibnu Yaksan merupakan suatu pemaparan yang utuh tentang teori mengenai pengetahuan yang berupaya menyelaraskan Aristoteles dengan Neoplatonis di satu pihak dan Al-Ghazali dengan Ibnu Bajjah di pihak lain. Sebagai seorang rasionalis, ia membuat Ibnu Bajjah telah melawan Al-Ghazali dengan mengubah tasawuf menjadi rasionalisme. Adapun sebagai seorang ahli tasawuf, ia membuat Al-Ghazali telah melawan Ibnu Bajjah dengan mengubah rasionalisme menjadi tasawuf. Tuhan dan kekekalan alam. Mengenai pandangan bahwa dunia dan Tuhan sama-sama kekal, Ibnu Bajjah mempertahankan pendapat mistisnya bahwa dunia itu bukanlah sesuatu yang lain dari Tuhan. Mengenai esensi Tuhan yang ditafsirkan sebagai cahaya yang sifat esensialnya merupakan penerangan dan pengejauhan sebagai dipercaya oleh Al-Ghazali. Ibnu Tufan memandang dunia ini sebagai pengejauhan dari esensi Tuhan sendiri dan bayangan cahayanya sendiri yang tidak berawal ataupun berakhir. Materi dan jiwa. Dalam taraf ini, kebenaran tidak lagi dicapai lewat proses dedukasi atau induksi, tetapi dapat dilihat secara langsung dan intuitif lewat cahaya yang ada dalam. Jiwa menjadi sadar diri dan mengalami apa yang tak pernah dilihat mata atau didengar telinga atau dirasa hati orang manapun. Taraf ekstase tak terkatakan atau terlukiskan sebab lingkup kata-kata terbatas pada apa yang dapat dilihat dan didengar atau dirasa. Biografi dan karya-karya Ibnu Tufan. Filsuf Muslim yang muncul di Barat Ibnu Tufan adalah Ibnu Rushd. Beliau menangkap Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Rushd lahir di Cordoba pada tahun 520 Hijriah. Sejak Ibnu Rushd mampu meramu dan meringkas pikiran-pikiran filsafat Yunani Golgot yang dikutip Ahmad Fuad Al-Arabi. Ibnu Rushd layak disebut sebagai juru ulas, sedangkan di negeri Eropa Latin, Ibnu Rushd terkenal dengan explainer atau juru tafsir. Maksudnya, juru tafsir filsafat Aristoteles. Kehebatan Ibnu Rushd dapat dilihat melalui karya tulisnya. Di antara karya tersebut, ia menulis Bidayah Al-Mujtahid, sebuah karya besar berupa fikih perbandingan. Kemudian, kuliah Fi Al-Tib yang membicarakan garis-garis besar ilmu kedokteran. Ibnu Rushd juga menghasilkan karya tulis yang merupakan ulasan karya Aristoteles, Al-Azkar, Al-Awsat, dan Al-Akbar,
serta karya penangkis karya Al-Ghazali, Tahafut Al-Falasifah. Filsafat Ibn Rushd, agama dan filsafat. Dalam membela filsafat dan para filsuf muslim dari serangan para ulama, terutama Al-Ghazali, Ibn Rushd antara lain menegaskan bahwa antara agama Islam dan filsafat tidak ada pertentangan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan berdasarkan perintah Al-Quran bahwa kaum muslimin wajib berfilsafat atau mempelajari filsafat Yunani, bukan dilarang atau diharamkan. Kebangkitan jasmani. Ibn Rushd menyebut bahwa terdapat pertentangan dalam tulisan Al-Ghazali mengenai kehidupan manusia pada hari akhir. Menurut Ibn Rushd, Al-Ghazali dalam bukunya Tahafut Al-Falasifah menyatakan bahwa tidak ada ulama yang berpendapat bahwa kebangkitan pada hari akhir hanya bersifat rohani. Tapi dalam bukunya yang lain, ia menyatakan bahwa kaum sufi berpendapat bahwa yang akan terjadi pada hari akhir adalah kebangkitan Tuhan. Jadi, menurut Ibn Rushd tidaklah ada ijma ulama tentang kebangkitan jasmani pada hari akhir. Oleh karena itu, paham saja yang menyatakan kebangkitan di akhirat hanya bersifat rohani saja. Tidak dapat dikafirkan dengan alasan adanya ijma. Qadimnya alam. Dalam rangka menangkis serangan Al-Ghazali terhadap paham qadimnya alam, Ibn Rushd menegaskan bahwa qadimnya tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran. Bahkan sebaliknya, pendapat para teolog yang mengatakan bahwa alam diciptakan Tuhan dari tiada justru tidak mempunyai dasar dalam Al-Quran. Menurut Ibn Rushd, dari ayat-ayat Al-Quran dapat diambil kesimpulan bahwa alam diciptakan Tuhan bukanlah dari tiada, tapi dari sesuatu yang telah. Pengetahuan Tuhan. Masih dalam rangka menangkis serangan Al-Ghazali terhadap para filsuf muslim, Ibn Rushd menyatakan bahwa para filsuf muslim tidaklah mempersoalkan apakah Tuhan mengetahui hal-hal yang justru pada alam semesta ini atau tidak mengetahuinya. Menurut Ibn Rushd, para filsuf muslim berpendapat bahwa pengetahuan Tuhan tentang hal-hal yang bersifat juzi tidaklah seperti pengetahuan manusia tentang hal-hal yang demikian, karena pengetahuan manusia mengetahui bentuk efek, sedangkan pengetahuan Tuhan merupakan sebab, yakni sebab bagi munculnya hal-hal yang bersifat juzi. Selanjutnya, filsafat Islam sesudah Ibn Rushd. Ada 3 tokoh dalam filsafat Islam sesudah itu. 1. Nasiruddin Al-Tusi. 2. Muhammad Iqbal. 3. Muhammad. Biografi dan karya-karya Nasiruddin Al-Tusi. Nasiruddin Al-Tusi memiliki nama lengkap Abu Ja'far bin Muhammad bin Al-Hasan Nasiruddin Al-Tusi. Ia terlahir pada 18 Februari 1201 Masehi kota Tus yang terletak dekat Mesir, sebelah timur lautnya. Selama hidupnya, ilmuwan muslim dan Persia itu mendedikasikan dirinya mengembang beragam ilmu seperti astronomi, biologi, kimia, matematika, filsafat, kedokteran, hingga ilmu agama Islam. Berikut adalah beberapa karya Nasiruddin Al-Tusi yang dikelompokkan dalam 4 bidang. 1. Di bidang logika, 2. Bidang metafisik, 3. Bidang etika, 4. Bidang teologi, dan 5. Di bidang aritmatika. Filsafat Nasiruddin At-Tusi. Filsafat moral. Filsafat ini dapat ditangkap dari hasil ringkasan Tusi terhadap karya Miskawai atau Tahzib al-Akhlaq yang memasukkan unsur moral atau etika dalam kitabnya Al-Akhlaq-i Nasiri. Dengan mengikuti pendapat Ibnu Miskawih, Tusi menganggap bahwa kebahagiaan utama atau sa'adat il-quswa adalah tujuan moral utama yang ditentukan oleh tempat dan kedudukan manusia di dalam evolusi kosmik dan diwujudkan melalui kesediaannya untuk berdisiplin dan patuh. Filsafat jiwa dan metafisika. Tusi berasumsi bahwa jiwa merupakan suatu realitas yang bisa terbukti sendiri, dan karena itu tidak memerlukan lagi bukti lain. Karena jiwa merupakan substansi sederhana dan imaterial yang dapat merasa sendiri. Menurut Tusi, metafisika terdiri dari dua bagian, ilmu ketuhanan, ilmi ilahi, dan filsafat pertama atau falsafah ula. Pengetahuan tentang Tuhan, akal, dan jiwa merupakan ilmu ketuhanan, dan pengetahuan mengenai alam semesta dan hal-hal yang berhubungan dengan alam semesta merupakan filsafat pertama. Pengetahuan tentang kelompok-kelompok, ketunggalan, dan kemajemukan, kepastian dan kemungkinan, esensi dan
eksistensi, kekekalan, dan ketidakkekalan juga membentuk bagian dari filsafat pertama tersebut. Filsafat logika. At-Tusi menganggap logika sebagai suatu ilmu dan suatu alat ilmu. Sebagai ilmu, ia bertujuan memahami makna-makna dan sifat dari makna-makna yang dipahami itu. Adapun sebagai alat, ia menjadi kunci untuk memahami berbagai ilmu. Kalau pengetahuan tentang makna dan sifat dari makna-makna itu sendiri sedemikian berurat akar di dalam pikiran sehingga tidak diperlukan lagi pemikiran dan refleksi, ilmu logika menjadi suatu seni yang bermanfaat atau san'at yang membebaskan pikiran dari kesalah pengertian di suatu pihak dan kekacauan di pihak lain. Filsafat Tuhan. Setelah menyangkal kemungkinan logis ateisme dan adanya dualitas pokok, Tusi tidak seperti Farabi, Ibnu Miskawih, dan Ibnu Sina mengumpulkan bahwa logika dan metafisika sama sekali tidak dapat membuktikan eksistensi Tuhan secara rasional sebagai penyebab utama bagi adanya bukti-bukti dan karenanya merupakan dasar dari semua logika dan metafisika. Dari studi kehidupan moral pun, Tusi sampai pada kesimpulan yang sama dan seperti Kant. Pada zaman modern, dia beranggapan bahwa eksistensi Tuhan merupakan suatu postulat pokok etika. Biografi, karya-karya, dan filsafat Muhammad Iqbal. Biografi Muhammad Iqbal lahir pada tanggal 9 November 1877 di Sialkot, India, Inggris, sekarang Pakistan. Meninggal pada tanggal 21 April 1938 di Lahore pada usia 60 tahun. Ia adalah seorang penyair, filsuf, dan politis yang menguasai bahasa Urdu, Arab, dan Persia. Dia adalah inspirator kemerdekaan bangsa India menjadi Pakistan. Karya dan filsafat Muhammad Iqbal. Agak sulit memetakan Iqbal sebagai seorang filsuf murni dibanding dengan filsuf lainnya. Hal ini disebabkan ia lebih fokus pada sastra dan politik dibanding kajian filsafat. Selain itu, pemikiran filsafat Iqbal dalam karya monumental Iqbal, The Reconstruction of Religious Truth is Islam, banyak dipengaruhi oleh guru-gurunya. Misalnya, kerap Iqbal mengutip pendapat gurunya. Meskipun demikian, secara khusus Iqbal menulis kajian filsafat dalam bukunya dengan tema The Philosophical of the Revelation of Religious Express. Dalam topik ini tampak teori Iqbal tentang filsafat dalam bentuk teori dinamika. Biografi dan karya-karya Mulla Sadra. Biografi. Nama lengkap Muhammad bin Ibrahim Yahya Kawami Siraji, sering disebut Saruddin Ash-Shirazi dan Mulla Sadra dan Sadra. Ia dilahirkan di Shiraz, sebuah kota yang paling terkenal di Iran, di kawasan sekitar Persepolis. 979 atau 980 Hijriah atau 1571 atau 1572 Masehi. Ayahnya adalah Ibrahim bin Yahya, bangsawan dari kota tersebut. Tampaknya pejabat menteri di provinsi Fars. Di kalangan muridnya, dia lebih dikenal sebagai Sadr al-Muta'allihin, dinamakan demikian karena ketinggian tingkat pengetahuan tentang hikmah. Sebagai penerus aliran
Isyraq dan penyempurna sebagai aliran filsafat Islam sebelumnya. Tentu saja hal tersebut memberi dampak terhadap kuantitas karya Mullah Sa'd dan sebagai berikut karya-karya beliau. Pertama, Syar'i Sofa. Kedua, Syar'i Hikmah al-Ishraq. Ketiga, Idatihad al-Aqwil wa al-Ma'qul. Keempat, Ajwibah al-Masail. Kelima, Ittisaf al-Mahiyya bil wujud. Ketujuh, At-Tashakhus. Ke-8, Sarayan Nur Wujud. Ke-9, Limiyya Ihtisas al-Mintaqah. Ke-9, Khala al-Amal. Ke-10, Jad al-Musaffir. Filsafat Mullah Sadra. Epistemologi. Berkenan dengan teori pengetahuan atau epistemologi, Mullah Sadra membahas ada masalah pengetahuan dan hubungan yang mengetahui atau alim dan yang diketahui atau maklum. Metafisika atau ontologi. Mullah Sadra yang membahas masalah kesatuan transenden, wujud atau wahdah al-wujud, dan berbagai wujud yang dibahas oleh para sufi, khususnya sejak Ibnu Arabi dan oleh filsuf Masaiyah seperti Al-Farabi dan Ibnu Sina. Gerakan substansi. Gerakan substansial atau al-harakah al-jawhariyah yang dibahas dalam filsafat Isyraqiyah semenjak As-Suhrawardi. Filsafat jiwa. Masalah jiwa dan fakultinya, generasi, kesempurnaan, dan kebangkitan di hari akhir yang dibahas baik oleh filsuf Masaiyah maupun Isyraqiyah dan Wujudiyah. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.